Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang detik ini kita rasakan. Semoga nikmat ini dapat kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk mengisi kehidupan kita yang tersisa. Karena kita tidak tahu sampai kapan waktu akan dibatasi oleh Allah. Ini sebagai misteri bagi kita untuk mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, kita semuanya pernah menjadi anak atau saat ini status kita sebagai anak belum pernah dicabut. Sekalipun kita sudah tua, kita tetap statusnya sebagai anak dari orang tua kita. Nah, bagaimana profil anak yang soleh, anak yang solehah? Di mana profil anak yang soleh dan solehah ini adalah anak yang dikehendaki oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, wa itu qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kalian mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu atau menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Luqman juga menasihati kepada anaknya, wahai anakku, aqimis sholat, dirikanlah sholat, suruhlah manusia mengerjakannya dengan baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jamaah rahimakumullah, kalau kita mempunyai perselisihan, kalau kita mempunyai sengketa, berpapasan dengan lawan kita atau orang yang kita punya masalah, mereka seakan-akan melengos untuk tidak mau bertatap muka atau kontak lens, bertatap muka, kontak mata, karena ini ada hati yang luka di situ. Maka kita di firman Allah ini, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Berarti ketika kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain ini, kita seakan-akan sudah angkuh dan sombong. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Maka
Sudah sewajarnya kita senantiasa untuk memohon maaf sesama kita. Kemudian nasihat Luqman berikutnya adalah, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dari ayat ini dapat diambil 5 poin penting dalam masalah pembinaan generasi muda yang harus diberikan kepada putra-putri yang terbaik kita. Yang pertama adalah pendidikan akidah, yaitu upaya mempertebal keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Tanamkan anak-anak ini dengan Rabbul Jalali yang hanya menyembah kepada Allah. Jauhkan anak dari mempercayai hal-hal yang di luar dari nalar dan kemampuannya. Maka anak harus mulai dididik dengan keesaan dan kekuasaan Allah. Bisa melalui fenomena alam yang ada di sekitarnya. Katakanlah, lihatlah, tataplah matahari, itu adalah ciptaan Allah. Lihatlah rembulan yang saat ini sudah mulai purnama, sudah mulai menyingsing. Itu adalah keindahan alam yang merupakan bukti keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendidikan ibadah, yaitu mendidik anak-anak semenjak dini supaya melakukan komunikasi yang tertib dan teratur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan mengingatkan anak, "Le, sudah sholat belum? Do, sudah sholat belum?" Sekalipun sudah dewasa, biasanya anak itu justru semakin dewasa semakin dugal. Maka orang tua tetap memberikan kewajiban menasihati anaknya. Biasanya godaan semakin dewasa semakin banyak godaannya. Lebih-lebih dia mempunyai uang. Maka ketika dia sudah dewasa punya uang juga perlu diingatkan supaya ingat kepada Allah. Prinsipnya ibadahnya jangan lupa, sholatnya jangan lupa. Ketika sholat sudah lupa, pasti kemaksiatan yang lain sudah menanti. Ketika seorang yang sudah tertib sholatnya, insya Allah dia bisa mengerem. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang ketiga adalah pendidikan sosial atau social education. Generasi muda harus dididik agar jangan hidup nafsi-nafsi. Sekarang kita masanya adalah masa digital. Orang hanya asik mesam-mesem, ketawa, ketiwi sendirian di pojok rumah. Mereka berdialog dengan alam gaib, yaitu alam digital atau internet. Nah, ini menyebabkan orang bisa teralienasi. Maka didiklah anak berkumpul dengan teman-teman sebaya. Dia lebih baik bermain secara fisik daripada main secara virtual. Boleh dibatasi waktunya supaya dia tidak kehilangan kesadaran diri, karena bisa-bisa kalau terlalu lama dia di depan laptop ataupun di HP-nya, dia bisa-bisa tertawa dan berbicara sendiri. Nah, ini supaya dia tidak teralienasi, tidak terasingkan, tidak menjadi individualis, tidak menghiraukan lingkungan sekitarnya. Didiklah anak untuk bersosialisasi di tengah masyarakat, bersikap peka terhadap lingkungan sekitar, menyatakan sesuatu yang benar ma'ruf dan mencegah sesuatu yang buruk yang terlarang dan kemungkaran atau kemaksiatan. Tegasnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Segala sesuatu dilaksanakan dengan hikmah, bijaksana dan kearifan. Yang keempat, pendidikan ketahanan jiwa, mental, spiritual, yaitu mendidik generasi muda agar supaya sabar dalam menghadapi aneka problema kehidupan yang dihadapi. Sikap sabar akan menumbuhkan daya tahan dan daya juang yang luar biasa, di mana meningkatkan menjadi ketahanan jiwa yang menjadi sumber ketahanan nasional. Yang terakhir adalah pendidikan akhlak, di mana akhlak budi pekerti merupakan mustika kehidupan. Generasi muda dididik supaya jangan bersifat sombong, angkuh, membanggakan orang tuanya, atau menyombongkan kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Pendidikan moral dan budi pekerti yang baik
dinamakan akhlakul karimah, sebagaimana yang diteladankan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga anak-anak kita akan tercegah dari kenakalan remaja dan berbagai macam masalah-masalah sosial. Anak-anak kita akan tumbuh sehat, cerdas, soleh, dan bermanfaat bagi keluarga. Selalu mendoakan ayah dan ibunya. Waladun solihun yad'u lahu. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa bi thalathin, shadaqatin jariyah, ilmu yuntafa'u bi, wa waladun solihun yad'u lahu. Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Semoga kita semuanya menjadi anak yang soleh, yang dirindukan surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.